Matematika. Kali ini SMA Budi Sengaliat akan menyampaikan materi tutorial matematika kelas 10 IPA, IPS, dan bahasa. Anak-anak sekalian, tentunya ini pertama kali Anda menerima pembelajaran matematika, walaupun pelajaran matematikanya tidak dilangsungkan dengan tatap muka atau di kelas, tapi dengan metode tutorial atau metode-metode daring lainnya atau online lainnya, dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu di SMA Setiabudi di kelas masing-masing. Nah, maka salah satu langkah yang dilakukan oleh SMA Setiabudi adalah dengan melakukan pembelajaran tutorial matematika. Anak-anak sekalian, tentunya ini hal yang baru bagi Anda mungkin, tetapi yakinlah nanti dengan pelan-pelan kita akan menyelesaikan materi-materi yang tentunya akan Anda hadapi dalam pembelajaran, baik nanti kita ketemu dalam tatap muka atau dalam metode daring. Nah, dalam mempelajari tutorial ini Anda harus mempersiapkan diri, tentunya harus berhadapan dengan video. Kemudian Anda harus menyiapkan alat tulis seperti biasa, pen dan sebagainya, seperti buku dan seterusnya. Anda juga harus menyiapkan buku paket atau buku lainnya yang ada hubungannya dengan materi ini. Nah, materi ini adalah materi tutorial matematika seperti yang ada nampak pada video yang Anda hadapi. Ini khusus untuk kelas 10 MIPA 1, MIPA, 10 IPS, dan 10 bahasa. Baik anak-anak sekalian, sebelum saya lanjutkan, tentunya anak-anak kelas 10 belum kenal siapa saya. Mungkin ada baiknya supaya etika dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Inilah data pribadi saya, nama Fadilah Imam, biasanya dipanggil dengan Pak Imam, Fadilah Imam, kemudian tempat tanggal lahir Pangkal Pinang 6 November 1994, kemudian guru mata pelajaran matematika dari tahun 87 sampai sekarang mengajar matematika. Kemudian mulai mengajar tentunya tahun 1987, banyak murid-murid saya, anak-anaknya sekarang sudah menjadi murid saya lagi, seperti itu. Karena proses waktu yang menghendaki demikian cepat perubahan, sehingga saya harus mengajar kembali anak dari orang tua Anda yang dulunya orang tua Anda, mungkin saja murid saya seperti itu. Kemudian alamat Jalan Pahlawan 12, nomor 54 Sengaliat, dan kemudian pendidikan Fakultas Teknik Sipil Sri, kemudian ekonomi pembangunan universitas terbuka. Jadi inilah data pribadi saya, nanti Anda dapat bertemu karena ini dalam situasi yang tidak menentu, daring, maka kita tidak bisa bertatap satu sama lain. Tapi tidak menutup kemungkinan pembelajarannya akan berjalan dengan baik, asalkan Anda nanti dengan seksama memperhatikan apa yang saya berikan. Baik anak-anak sekalian, inilah data pribadi saya. Mudah-mudahan kita nanti akan bertemu pada kelas, karena sebaik-baiknya pembelajaran adalah pembelajaran di kelas berhadapan dengan guru. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kalau berhadapan dengan guru di kelas, kita mempunyai waktu banyak untuk menerima transfer ilmu pengetahuan atau transfer knowledge-nya yang diberikan. Kemudian ada contoh konkret yang akan diberikan oleh guru Anda. Kemudian ada pengalaman dari guru Anda, ada motivasi, ada nasihat, ada harapan-harapan yang diharapkan oleh guru Anda. Sehingga lengkaplah kalau kita berhadapan di depan kelas. Tapi metode daring juga salah satu cara untuk kita, walaupun tidak lengkap, mudah-mudahan setelah situasi menjadi baik, kita dapat belajar seperti semula. Selamat bergabung di SMA Setiabudi, mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu dengan situasi yang menyenangkan. Baik anak-anak sekalian, nah nanti ketika Anda masuk ke SMA Setiabudi, setelah masuk ke Setiabudi, kurikulumnya tetap sama, yaitu kurikulum 2013, belum ada perubahan kurikulum. Matematika nanti akan dibagi atas dua bagian pada pelajaran matematika. Satu adalah matematika umum,
matematika umum ini diajar untuk semua jurusan, kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Matematika umum. Yang kedua adalah matematika peminatan. Matematika peminatan hanya diajarkan untuk jurusan IPA saja. Jadi IPS bahasa akan menerima matematika umum, IPA juga, tetapi untuk matematika peminatan itu hanya dapat jurusan IPA saja. Peminatan artinya ciri khas dari program IPA. Jadi ada dua, kalau jurusan IPA itu matematika umum dengan matematika peminatan. Baik, saya lanjut. Nah, materi pertama saya adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, saya mengambil materi yang saya loncat materinya dari 4 materi, saya ambil adalah linear, persamaan linear 3 variabel. Mengapa saya mengambil persamaan linear 3 variabel? Karena materi ini adalah kompleksitasnya sangat luas. Sangat luas, kemudian banyak, kemudian sangat padat materi sistem persamaan linear 3 variabel. Karena nanti ada materi-materi yang 2 variabel, kemudian ada materi persamaan kuadrat. Nah, pendahuluannya adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Kenapa saya mengambil sistem persamaan linear 2 variabel? Karena yang pertama, persamaan linear 2 variabel ini adalah dasar yang diajarkan di SMP kepada Anda semua untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian dari 2 variabel yang ada sistem persamaan linear 2 variabel. Maka ini sekedar mengingat, materi kali ini adalah mengingat dan mengulangi. Nanti pada pertemuan kedua baru kita masuk pada 3 variabel. Yang ini sebenarnya sudah diajar di SMP, tapi sebaiknya saya ulang kembali supaya Anda lebih paham nanti dalam meletakkan konsep-konsep persamaan linear 3 variabel. Jadi ini adalah materi SMP. Kita lanjut. Pendahuluan. Materi pembelajarannya ada 4. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear 1 variabel. Pertidaksamaan rasional dan irasional. Sistem persamaan linear 3 variabel. Yang keempat adalah sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan 2 variabel. Yang akan kita pelajari ini saya meloncat ketiga. Karena lebih kompleksitas, lebih mudah pemahamannya, sehingga pembelajaran daring ini tidak terlalu rumit. Kemudian dasar-dasarnya sudah Anda lakukan di sini. Lanjut. Nah, prinsip persamaan linear 3 variabel itu nanti pada peta konsepnya seperti ini. Untuk persamaan linear 3 variabel, kemudian yang kedua pertidaksamaan 2 variabel, ketiga adalah sistem pertidaksamaan 2 variabel. Jadi sistem persamaan linear. Nanti kita akan mengambil di sini pertidaksamaan 2 variabel. Ini 3 variabel nanti pada pertemuan kedua, tapi pertemuan pertama ini adalah persamaan 2 variabel. Ini persamaan linear sistem persamaan. Jadi kita masuk ke sini. Nanti setelah itu baru ke sini lagi. Yang pertama inilah yang karena terlalu padat materi. Nah, apa yang kita harapkan dari sistem persamaan 3 variabel? 1. Dalam sistem persamaan linear 3 variabel yang disingkat dengan SPLTP. S itu sistem, P persamaan, L linear, T 3P adalah variabel. Hasil yang diharapkan. Jadi setiap pembelajaran itu tentunya kita harapkan di samping kita terampil dalam mengelola soal, menjawab persamaan, menjawab soal, tapi kita juga harus memetik nilai-nilai yang diharapkan dari pembelajaran yang diberikan kepada kita. 1. Hasil pembelajaran diharapkan Anda menunjukkan sikap tata tertib, konsisten, disiplin, teliti. Nah, di sini teliti. Teliti ini sangat penting. Karena dalam kehidupan itu kita juga harus teliti. Kedua adalah berpikir logis. Berpikir logis itu berpikir rasional. Karena ilmu eksakta, tentunya matematika adalah sesuatu yang empirik atau yang berlandasan logis atau rasionalitas. Jadi kita tidak bisa lari dari berpikir logis dari matematika, karena ketika kita dihadapkan dalam persoalan ketika kita hidup di tengah masyarakat atau dalam konteks yang nyata, kita harus berpikir logis sehingga hasilnya masuk akal dan rasional. Itulah tujuan dari matematika. Yang kedua, menentukan penyelesaian bukan menyelesaikan RPT dari masalah konseptual. Nanti ada soal-soal
ada permasalahan yang sifatnya kontekstual, nanti itu akan diterjemahkan, kemudian dibuat modelnya dalam matematika linear, persamaan linear, kemudian kita akan menentukan hasil dari model yang kita buat itu. Nanti pada tiga variabel, kita akan menemukan masalah yang kontekstual yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLT. Tentunya ini adalah psikomotor, keterampilan Anda menyelesaikan soal. Landasannya adalah sekali lagi teliti, kemudian tahu menggunakan tanda-tanda dalam aljabar. Baik, saya lanjutkan. Ini peta konsepnya sistem persamaan linear. Yang pertama adalah peta konsep sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu dibagi atas dua. Satu, sistem persamaan linear dua variabel. Dua, sistem persamaan linear tiga variabel. Jadi sistem persamaan linear dibagi dua. Sistem persamaan linear dua variabel. Berikutnya adalah sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, yang dua variabel ini yang akan kita dahulukan. Mengapa? Karena ini adalah dasar dari tiga variabel. Yang ini didapat di SMP. Kemudian tentunya dalam menyelesaikan persoalan persamaan linear, kita harus punya metode. Pertama, metode yang digunakan adalah eliminasi. Kedua, eliminasi substitusi. Ketiga adalah grafis. Jadi ini metodenya. Nanti kita masuk ke sini, karena ini adalah dasar. Walaupun ini sudah dipelajari di SMP, tapi ini juga harus kita ulang lagi supaya lebih mantap, nanti lebih mantap dalam penggunaan tanda dan pengertian metode, lebih mantap lagi dalam dasar-dasar penyelesaian sistem persamaan linear. Metodenya eliminasi, substitusi, kemudian grafis. Baik, nanti kita tinjau satu per satu. Baik, nah sebelum kita masuk ke persoalan, kita harus tahu dulu bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Mengapa disebut dua variabel? Karena persamaan ini memiliki dua variabel, yaitu variabel X dengan variabel Y. Lihat dari A, X plus B plus C. X variabel X, Y ini variabel Y, C adalah bilangan konstan. Nah, ini bentuk umum, seperti yang ada di SMP. Nah, sekarang mari kita perhatikan, A adalah koefisien. A disebut dengan koefisien. Koefisien itu adalah bilangan di depan variabel. Jadi A itu koefisien. Koefisien itu adalah bilangan di depan variabel. Berarti A tidak boleh sama dengan 0. Ini di sini. A tidak boleh sama dengan 0. B adalah koefisien variabel di depan Y, depan variabel Y. Juga tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan J adalah konstanta, bilangan yang tidak punya variabel. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan linear dua variabel, di mana A adalah koefisien variabel X, tidak sama dengan 0. B adalah koefisien variabel Y, tidak sama dengan 0, sedangkan J adalah konstanta. Saya lanjut. Nah, contoh seperti ini. Yang pertama, saya punya variabel 3X plus 2Y 10, sama dengan 10. Berarti ini sudah memenuhi syarat untuk persamaan linear dua variabel, karena dia mempunyai persamaan variabel X dengan variabel Y, sedangkan A ini adalah koefisien X, 2 ini adalah koefisien variabel Y, 3 koefisien variabel X, 2 koefisien variabel Y, konstantanya adalah 10. Yang kedua adalah min 2X plus 3Y sama dengan 5. X sama dengan min 2, Y sama dengan 3, konstanta 5. X sama dengan min 2, Y sama dengan 3, konstanta 5. Berikut seperti ini. Walaupun dirubah seperti ini tidak jadi persoalan. Yang penting kita tahu bahwa bilangan di depan variabel X itu adalah koefisien 7, X-nya. Koefisien X-nya adalah 7, koefisien Y-nya 3, konstanta. Tahu gini, min X min 5Y, nah koefisien X-nya min 1. Ini min 1 sebenarnya tidak pernah ditulis angka 1, karena 1 adalah bilangan identitas. Jadi ini 1 sebenarnya, min 1 berarti kan ada tanda min di depan untuk X-nya, koefisien X, koefisien Y-nya adalah min 5, konstantanya 12. Nah,
Anak-anak sekalian, koefisien ini menentukan nanti dalam menyelesaikan SPLDDP atau sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel, karena koefisien ini kita harus teliti dalam meletakkan koefisien, tanda-tanda dari koefisien. Nah, inilah kira-kira contoh. Bapak lanjut. Nah, sekarang tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi. Ya, sekarang kita lihat seperti ini. Metode pertama adalah metode eliminasi. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan yang pertama adalah persamaan linear yang 2 variabel yang pertama adalah 3x plus 5y sama dengan 21. Persamaan kedua 2x min 7y sama dengan 45. Ada 2 persamaan. Yang harus kita perhatikan pertama sekali adalah koefisien di depan variabel. Nah, x 3, ini persamaan, y-nya 5, ini 2, min 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat. Eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel dengan koefisien yang sama. Kalau kita perhatikan di sini, kedua persamaan ini menghilangkan salah satu variabel dengan koefisien yang sama. Nah, ini. Kedua koefisien ini tidak sama. Koefisien variabel x, satunya 3, satunya 2. Y juga 5 min 7, konstantanya 21,5. Belum ada koefisien yang sama. Oke. Ini masing-masing koefisien belum sama. Kita lihat X-nya juga 3, Y ini yang kedua persamaan 22, ini 5, ini min 7, dan seterusnya. Sekarang kita samakan. Nah, yang harus, misalnya saya ambil contoh adalah, saya mengambil contoh persamaan yang koefisien yang harus saya selesaikan adalah variabel X. Jadi saya akan mengambil contoh yang akan saya selesaikan adalah variabel X. Maka koefisiennya 13, 12. Nah, ini harus kita samakan. Ingat anak-anak, variabel yang ambil adalah variabel X, koefisiennya beda, 3 dengan 2. Nah, ini harus kita samakan. Bagaimana cara menyamakannya? Nah, sekarang kita lihat. Variabel disamakan. Ini, gimana cara menyelesaikannya? Ya. Nah, ini akan kita selesaikan. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Jadi yang atas, persamaan atas kita kali 2, kemudian yang bawah dikali 3. Iya. Nah, seperti ini. Ini kali ini, dan seterusnya. Sekarang kita lihat 2 kali 3, 6x. 2 kali 5, 10. 10 plus tandanya. 2 kali 21, 42. 3 kali 2, juga 6, 3 kali min 7, 21, 3 kali 45, 95. Nah, sekarang yang sudah sama 6x dengan 6x. Ya, kita coret saja 6x dengan 6x. Berarti tinggalnya, kalau 6 tinggalnya yang ini. 10y dengan min 21, 42, 45. Sekarang, bagaimana 6x ini supaya hilang tadi? Tentunya harus ada tanda. Maka kita letakkan tandanya min. 6x dikurang 6x sama dengan 0. Anak-anak sekalian, ya, tanda penting untuk menentukan keakuratan operasional. Jadi tanda ini, ingat, tanda ini penting. Tanda ini bisa min, bisa plus, tergantung dari koefisien. Kalau koefisien ini min, maka di sini adalah plus, dan seterusnya. Nah, ingat, karena ini plus, supaya jadi 0, berarti dia min. Nah, sekali lagi, tanda ini penting. Jadi syarat yang kedua yang harus Anda ketahui adalah, di samping menentukan koefisien, adalah menentukan tanda seperti ini. Tanda seperti ini, supaya nanti hasilnya akurat. Nah, sekarang kita lihat, 10 plus 10, min. Nah, operasional juga harus benar ini, jangan sampai salah. Plus, min jadi plus, berarti 10y, min jadi plus, berarti 21, 31. Jadi 10y min berarti plus 10y ditambah 21y sama dengan 31. 42 dikurang 135 menghasilkan min 93. Maka 31y sama dengan min 93. Min ini jadi plus, ini tambah ini. Ya. Maka Y adalah min 93 dibagi 3. Min 3 dibagi 3, 1.
itu sama dengan Y sama dengan min 3. Jadi Y sama dengan min 3. Berarti kita sudah dapat satu variabel Y. Nah, karena sudah dapat satu variabel, maka kita lanjutkan, kita masukkan ke salah satu variabel pada persamaan 1 atau 2. Masukkan ke salah satu variabel pada persamaan 1 atau 2. Ini 1, ini 2. Saya memilih memasukkan ke persamaan 1. Pak, boleh kedua? Boleh. Tapi saya memasukkan ke persamaan 1 atau 2. Ingat. Nah, maka Y-nya adalah min 3. Maka, ya, seperti ini tandanya. Nah, berarti 3X ditambah 5 dikali min Y, Y-nya min 3 sama dengan 21. Y kita ganti dengan min 3. 3X sama dengan min kali plus min sama dengan 21. 3X sama dengan 21 ditambah 15 sama dengan 3X sama dengan 36. X sama dengan 36 dibagi 3. X sama dengan 12. Ulangi. Y kita ganti dengan min 3. Kemudian berarti 3X min 5 kali min 3, 15 sama dengan 21. 3X sama dengan 21 tambah 15. 3X sama dengan 36. X sama dengan 36 bagi 3. X sama dengan 12. Maka Y-nya min 3, X-nya 12. Maka himpunan penyelesaian adalah X, Y. Himpunan penyelesaian X, Y berarti X-nya 12. Y-nya min 3. Oke. Silakan disimak satu persatu, diulang-ulang lagi cara-cara menyelesaikannya, kemudian cari contoh-contoh soal lagi, diperbanyak untuk metode eliminasi. Ini metode yang pertama, metode eliminasi. Sekarang saya lanjutkan dengan metode yang kedua, disebut dengan metode substitusi. Saya tuliskan lagi persamaannya. Nah, apa langkah pertama? Kita ambil satu persamaan. Jadi kita pilih salah satu persamaannya. Misalnya saya memilih 3X plus 5Y sama dengan 21. Jadi langkah pertama kita mengambil salah satu persamaan. Langkah kedua adalah tentukan nilai satu variabel X atau Y. Jadi kita akan menentukan nilai X atau Y. Nah, saya mengambil X. Variabelnya saya ambil X. Saya ambil nilai variabel X. Jadi 3X sama dengan 21 plus ini kita pindahkan menjadi min 5Y, jadi 21 min 5Y. Maka kemudian X sama dengan 21 dibagi 5Y, min 5Y dibagi 3. Oke? Jadi 3X sama dengan 21, ini 3X ini kita ambil, karena saya mengambil variabel X, 3X sama dengan 21 min 5Y. Maka X sama dengan 21 min 5Y. Ini karena variabel X-nya kita minta, maka ini kita pindah ke sini sama dengan 3. Oke. Nah, kita masukkan ke persamaan 2. Ini persamaan 2. Ini masukkan ke persamaan 2. Persamaan 2 itu 2X min 7Y. Hati-hati dalam meletakkan tanda, jangan sampai salah. Maka berarti harga X-nya adalah 21 min 5Y. Kita ganti sekarang. Nah, ini. Nah, jadi 22 X, berarti X-nya kita ganti dengan 21 min 5Y dibagi 3. Seperti itu. Jadi 2X min 7Y sama dengan 45. Kita tulis ini. Ada min 7 lagi sama dengan 45. Jadi harga X-nya adalah 21 min 5Y per 3. Nah, seperti ini. Ya, perhatikan. X-nya kita ganti. Ini 45. Ya, sekarang dikalikan ini, berarti ini 2 kali 21, 42, 2 kali 5, min 10, min 7Y sama dengan 45. Ini tetap per 3. Nah, 2 kali 21, 42, 2 kali 5, 10, berarti min 7Y sama dengan 45. Nah, yang satu ini adalah bilangan pecahan. Maka pecahan ini harus kita hilangkan. Bagaimana caranya? Supaya jadi bilangan bulat. Maka penyebutnya kita kalikan dengan 3. Ingat ini seper. Ini seper ya. Anak-anak sekalian seper. Berarti 42 min 10Y. Ya, kita coret ini dengan 3 ini. Dan berarti ini kita kalikan. Maka di hasilnya seperti ini.
42 karena kita sudah coret 3 ini, karena ini perkalian bilangan pecah. 42 min 10Y, kemudian 3 dikali 7 min 21, 3 dikali 45 135. Berarti kita memiliki satu variabel, yaitu variabel Y. Nah, variabel dengan variabel kita jumlahkan. Yang tidak punya variabel kita gabung dengan yang tidak punya variabel atau bilangan konstanta, bilangan yang tidak punya variabel. Maka hasilnya seperti ini. 42 ini min 10 min 21 min 10Y 21 31 Y sama dengan 135. Min 10 min 21 min 31 42. Tetap berarti ya seperti ini. Min 31Y sama dengan 135 min 42. Ya, min 31Y sama dengan 93, 135 dikurang 42, 93. Ya, Y sama dengan 93. Dibagi 31, Y sama dengan min 3. Sama dengan yang tadi pada metode eliminasi, Y sama dengan min 3. Oke, kita lanjut. Nah, berarti kita tinggal mencari variabel X, karena Y-nya sudah ketahui. Ini ingat anak sekalian, ini dengan metode substitusi. Nah, masukkan ke dalam persamaan 1. Jadi nanti harga Y ini kita masukkan ke dalam persamaan 1. Ya. Nah, ini nanti kita masukkan Y ini ke persamaan 1. 3X plus 5Y sama dengan 21. Oke. Berarti 3X, Y-nya kita ganti dengan min 3. Jadi harga Y sama dengan 3. Maka 3X plus kali min. 5 kali 3, 15 sama dengan 21. 3X sama dengan 21, min pindah ke kanan jadi plus, maka 3X sama dengan 36, X sama dengan 36 dibagi 3, ini kita pindahkan, X sama dengan 12. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 12. Ingat, HP himpunan penyelesaian itu dimulai dari variabel X, 12, Y-nya min 3, 12, min 3. Nah, sekarang lihat. Lihat anak-anak sekalian. Baik, kita lanjut. Sekarang berikutnya adalah metode grafis. Ini sangat penting. Metode grafis ini saya akan memberi memberi prinsip dari metode grafis adalah sebagai berikut. Supaya nanti dalam menyelesaikan kita lebih teliti. 1. Menentukan titik potong sumbu X dengan sumbu Y. Mengapa saya katakan menentukan titik potong? Metode grafis ini metode gambar. Nanti dia akan kita tuangkan dalam grafik Cartesius. Perpotongan kedua garis itulah disebut dengan himpunan penyelesaian. Jadi, yang pertama adalah karena dia persamaan linear memiliki dua variabel, maka pada sumbu Cartesius dia juga memiliki dua variabel. Sumbu X dengan sumbu Y. Maka kita nanti akan menentukan masing-masing persamaan itu menentukan titik potong sumbu X dengan titik potong sumbu Y. Yang kedua, letakkan masing-masing titik pada grafik Cartesius sehingga membentuk garis linear. Nanti kita hubungkan kedua titik akan berbentuk garis linear. Yang ketiga, perpotongan kedua garis linear tersebut menghasilkan titik potong yang disebut dengan himpunan penyelesaian atau HP. Ini satu, akan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, kemudian letakkan dalam grafik Cartesius untuk garis linear, perpotongan kedua garis itu disebut dengan himpunan penyelesaian. Oke, nah, sekarang kita contohnya sama, karena kita akan membuktikan bahwa ketiga metode itu menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Saya ulangi, sama, eliminasi, substitusi, dan grafis, karena ketiga metode itu akan menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Maka saya ambil soal yang sama juga. Ini ada dua persamaan 1 dengan persamaan 2. Sama seperti tadi. Sekarang kita pisahkan. Ini persamaan 1. Kemudian kita tentukan titik potong sumbu X. Jadi kita ambil dulu persamaan 1. Karena dia memotong dua sumbu, seperti tadi, sumbu X dengan sumbu Y, maka yang A kita tentukan titik potong sumbu X. Yang B-nya kita tentukan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X standarnya adalah kita ambil Y sama dengan 0, titik potong sumbu X kita ambil X sama sumbu Y, X kita ambil sama dengan 0. Pak, boleh tidak Y sama dengan 1, 2, dan boleh.
Tapi lebih baik kita ambil yang simpel saja. Y sama dengan 0, X sama dengan 0. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Kita tulis persamaannya. Ya, 3X. Y-nya kita ganti dengan 0. Berarti 5 kali 0 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan 1. X sama dengan 7. Ini mudah saja. 5 kali 0, 0 sama dengan 1. Maka titik potong yang pertama adalah kita namakan titik A. Titik potong setiap koordinat itu terdiri dari sumbu X dengan sumbu Y. X-nya 7, Y-nya 0. Jadi titik A adalah 7,0. Kemudian kita lanjut titik potong sumbu Y. Nah, kita ambil X sama dengan 0. 3 kali 0, maka dia akan menghasilkan 5Y sama dengan 21. Y sama dengan 21. Ya, dibagi 5. Y sama dengan 4,2. Ini salah, ini Y-nya. Ini 4,2. Y sama dengan 4,2. Maka titik potong titik B-nya adalah X-nya 0, Y-nya 4,2. Jadi garis ini, persamaan ini menghasilkan titik potong sumbu X pada titik A 7,0. Titik potong sumbu Y pada 0,42. Ini persamaan bersama, ada 2 titik. Lanjut, pada persamaan kedua, titik potong sumbu X-nya kita ambil Y sama dengan 0. Sama 2 sama seperti tadi, ini juga X sama dengan 0. Sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian 2X min 7Y sama dengan 45. 2X sama dengan Y kita ganti. Ya, 2X sama dengan 45 karena 7 kali 0, 0. X sama dengan 22,5. Maka kalau tadi sudah ada titik A, titik B, sekarang titik C. Tapi titik C ini pada garis 2X min 7Y sama dengan 45. Maka 22,5 sama dengan 0. X-nya 22,5, Y-nya 0. Sekarang yang ini, potong sumbu Y, X-nya 0, 2 kali 0, berarti min 7Y sama dengan 45. Y sama dengan 45 dibagi 7, min 6,5. Maka titik C, X-nya 0, Y-nya min 6,5. Jadi ini 45 dibagi min 7. Nah, silakan diperhatikan. Berarti titik garis 2X min 7Y sama dengan 45 menghasilkan 2 titik potong. Yaitu titik C dengan titik D. Sorry, saya salah lagi. Ya, titik D. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita gambar. Grafik kartesius itu terdiri atas 2 sumbu. Pertama, sumbu X. Kedua, sumbu Y. Kemudian ada titik acuannya adalah 0. Inilah grafik kartesius. Sekarang pada persamaan pertama tadi kita menghasilkan 2 titik. Nah, sama titik A 7,0. Berarti dia memotong sumbu X pada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti Anda skalakan dengan benar di kertas jawaban Anda. Kemudian Y-nya 0, berarti dia tetap di sini. Nah, di A 7,0, X-nya 7, Y-nya 0. Kemudian titik B itu menghasilkan 0,4,2. Jadi 0, X-nya 0, Y-nya malahan ke atas 0,4,2. Ini X 0 di sini, Y-nya ini sumbu Y, maka dia memotong sumbu Y. 1, 2, 3, 4,2. Kalau ini X-nya 7, maka dia bergeser 7, Y-nya 0. Dan kita tarik garis. Ya, seperti itu. Maka jadilah ini persamaan 3X plus 5Y sama dengan 21. Oke? Dengan memotong 2 sumbu pada titik A dan titik B. Sekarang, persamaan yang kedua. Tadi kita mendapat titik C, itu 22,5. X-nya 22,5 di sini. Y-nya 0 tetap di sini. Maka titik C 22. Kemudian titik D-nya 0,-65. X-nya 0, Y-nya min. Karena min dia ke bawah. Kalau plus dia ke atas. Maka 0,-25. Jangan salah. Nah, ini cara ketiga. Ini penting sekali Anda menggambarkan dalam metode grafis. Titik-titik itu di skala yang benar sehingga nanti akan menghasilkan titik potong. Nah, ini garisnya. Kemudian ini persamaannya. Nah, ketika ini dihubungkan, ini ditarik garis, ini tarik garis, maka ada satu titik yang dia berpotongan. Jadi kedua persamaan ini berpotongan pada titik ini. Nah, ini persamaannya. Nah, kita lihat sini. Kita cari garis lagi.
ini dengan garis putus-putus. Untuk sumbu Y-nya, sejajar sumbu Y, kita tarik garis lagi yang sejajar sumbu X. Maka ini perpotongan. Berapa perpotongannya? Maka kita lihat. Satunya mengarah, ini grafisnya. Ini maka di skala nanti min 3, yang satunya adalah 12. Maka titik ini menghasilkan koordinasi 12, min 3. X-nya 12, Y-nya min 3. Sangat penting anak-anak sekalian untuk menggambar grafis secara teliti dan benar skalanya, sehingga perpotongannya nanti akan menghasilkan hasil yang akurat 12,3. Perpotongan kedua persamaan ini secara grafis menghasilkan persamaan 12,3. Berarti kita sudah mengenal, tahu bahwa dalam penyelesaian persamaan linear dua variabel itu ada tiga cara: eliminasi, substitusi, dan grafis yang menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Ini hanya sekedar mengulang untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan nanti Anda pada pertemuan berikutnya inilah landasan dengan tiga variabel. Baik anak-anak sekalian, demikian saya sampaikan materi yang pertama, pendahuluan, untuk menguatkan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, Selasa berikutnya. Nah, sebelum kita menyelesaikan ini, maka Bapak akan memberikan tugas kepada Anda semua. Tugasnya adalah soal persamaan linear dua variabel. Selesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, grafis. Tugas ditulis dalam lembar HPS portofolio, tulis nama kelas, kemudian setelah masuk nanti dikumpulkan. Jadi di WA dapat lo, nanti tulis nama, kemudian atasnya ditulis tugas matematika, portofolio matematika persamaan linear dua variabel, tulis nama, jangan lupa kelasnya. Nanti dikumpulkan setelah masuk, karena ini banyak sekali nanti saya akan memberikan tutorial. Setiap tutorial pasti ada tugas-tugas untuk Anda semua. Nah, tugasnya ada dua. Satu, ini persamaan 1, 2, nanti kedua persamaan ini Anda selesaikan himpunan penyelesaiannya dengan eliminasi, substitusi, dan grafis seperti saya Bapak. Pesan Bapak, hati-hati menggunakan tanda, harus lebih teliti menggunakan tanda, kemudian lihat koefisiennya juga harus teliti. Kemudian dalam grafis harus teliti juga dengan meletakkan titik-titiknya. Ini yang kedua, 2X, dan seterusnya. Baik anak-anak sekalian, ini dua tugas saya berikan. Mudah-mudahan Anda dapat latihan lebih banyak di rumah dengan soal-soal lain. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi tonggak kita untuk belajar nanti lebih lanjut. Apakah nanti masih menggunakan metode daring atau tutorial online atau tutorial seperti ini, atau kita dalam bulan-bulan ke depan sudah harus bertemu di kelas masing-masing. Tentunya pembelajaran daring ini sangat tidak kurang sempurna, karena kita harus sebaik-baiknya adalah memang pembelajaran itu adalah di depan kelas bertemu dengan guru, karena guru akan mentransfer knowledge, transfer ilmu pengetahuannya. Di samping itu guru akan juga memberi motivasi, guru juga akan memberi contoh konkret agar Anda menjadi sosok yang paripurna dalam jadi siswa SMA Setiabudi. Itu saja, mudah-mudahan dapat kita bertemu dengan kondisi yang lebih baik. Selamat bergabung di SMA Setiabudi, SMA multikultural, SMA yang sudah tua, di tahun 1975. Mudah-mudahan Anda nanti menjadi orang yang berguna. 3 tahun ke depan Anda akan menjadi alumni SMA Setiabudi yang paripurna, yang punya karakter yang bagus, pengetahuan yang kuat, dan tentunya dengan nilai-nilai akhlak agama yang mumpuni, sehingga menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat, bagi orang tua, agama, bangsa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.